Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyarul muslimin, jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan menjalankan seluruh ketaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita maupun meninggalkan seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusan. Quran surat At-Talaq ayat 4. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwa masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda, jalan kesuksesan maupun jalan kehancuran. Oleh karena itu, para pemuda mendapatkan perhatian khusus di berbagai negara, karena mereka adalah harapan, cita-cita, serta angan-angan sebuah bangsa. Masa muda sungguh merupakan benih yang berharga. Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinannya ia akan kembali bersemi dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi SAW sudah sejak jauh hari memperingatkan umatnya akan hal ini. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhatika qabla saqamik, wa ghidaka qabla faqrika, wa faragika qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Yang artinya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama ialah mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matamu. Hadis riwayat Abi Dunya dalam kitabnya Al-Qasr Al-Amal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi dengan pengaruh negatif maupun positif. Begitu besarnya dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang pemuda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan pengarahan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan bergerak di bidang pendidikan maupun mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan perihal 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya di antara mereka adalah golongan pemuda. Nabi SAW bersabda, "Wasyabun nasya'a fi ibadatillah." Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertanyaan khusus terkait pertanggungjawaban seorang manusia atas masa mudanya di hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu qadamun ibnu Adam yaumul qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnahu, wa an syababihi fima ablahu, wa malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa madza amila fiha alima. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari dua sisi Rabb-Nya.
dari sisi Rabb-Nya. Sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, dalam apa ia digunakan. Tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia ketahui. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Tabrani. Al-Quran, kitab suci bahwa telah mengabdikan perihal pendidikan yang seharusnya diajarkan kepada seorang pemuda. Di antara terdapat di dalam kisah wasiat Luqman kepada anaknya. Di masa wasiat tersebut terfokus pada pentingnya tauhid, esensi ibadah dalam kehidupan, dan pentingnya berhias dengan akhlak terpuji saat bermuamalah dengan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan wasiat tersebut. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya di waktu yang memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Quran surat Luqman ayat 13. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia yang untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, dan hanya kepadamu lah engkau kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Di ayat 16 disebutkan, Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihabllah innallaha latifun khabir. Dan Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di antara langit dan di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran surat Luqman ayat 16. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perjuangannya melawan kaumnya. Bagaimana caranya membantah syubhat kebatilan dengan dalil dan petunjuk yang dapat dinalar oleh akal ketika mereka menyembah benda-benda langit. Dari kisah Nabi Ibrahim tersebut kita belajar bahwa seorang pemuda yang cerdas sewajarnya membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan yang sejalan dengan zamannya, agar hujah yang disampaikan semakin kuat dan mudah diterima. Di samping itu juga harus membekali dirinya dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, maka tugas orang tua, mereka yang lebih senior, mereka yang terjun langsung mendidik pemuda dan mau duduk bersama mereka, lapang dada di dalam mereka dalam menerima pendapat mereka yang lebih muda dan mendengar keluh kesah mereka. Mengajarkan mereka untuk mengimbangi antara nalar dan dalil sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika datang seorang pemuda kepadanya dan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Sebuah permintaan yang tentu saja membuat mereka yang mendengarnya tercengang dan terkaget-kaget, sehingga para sahabat mendatangi pemuda tersebut dan menegurnya. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya. Sungguh sikap Rasulullah ini dan tanggapan beliau menunjukkan dan mengajarkan tingginya akhlak beliau serta bagaimana besarnya perhatian beliau terhadap pemuda. Lantas Rasulullah SAW bersabda, mendekatlah. Pemuda itu pun mendekat lalu duduk. Nabi SAW bertanya, relakah engkau jika ibumu dizinahi oleh orang lain? Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, sahut pemuda tersebut. Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinahi. Lantas Rasulullah SAW, relakah engkau jika putrimu dizinahi oleh orang lain? Tidak, demi wahai Rasulullah. Pemuda itu pun kembali menjawab. Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinahi. Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinahi? Tidak, demi Allah wahai Rasul. Begitu pula orang lain jika rela jika saudara perempuanmu mereka dizinahi. Relakah jika bibi dari jalur bapakmu dizinahi? Tidak, demi Allah wahai Rasul. Begitu pula orang lain jika tidak rela jika bibi mereka dizinahi. Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinahi? Tidak, demi Allah wahai Rasul. Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinahi.
Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kekilafanku, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah tidak memarahi pemuda tersebut, tidak pula menghardiknya, akan tetapi beliau menjelaskan jawaban pertanyaan pemuda tersebut dengan cara diskusi dan menggunakan sesuatu yang dapat dinalar oleh akalnya. Sungguh Nabi telah mengajarkan bagaimana caranya berinteraksi dan menyikapi kegelisahan para pemuda, yaitu dengan penuh kesabaran dan sikap yang cerdas. Karena jika bukan kita yang duduk berdiskusi dengan para pemuda dan mendengarkan kegalauan mereka, bisa dipastikan orang-orang yang sesatlah yang akan mendekati dan mempengaruhi mereka. Tentu kita tidak mau hal tersebut menimpa para pemuda kaum muslimin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan jasmani seorang pemuda, sehingga mengajarkan mereka untuk menjaga kehormatan diri mereka dengan menikah. Karena kebanyakan maksiat muncul dan timbul karena syahwat. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarus sahabat, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadun bil basari wa asna'u lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis shaumi fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang lebih mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu obat pengekang nafsunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga tidak menjadikan kefakiran sebagai penghalang yang dari dilangsurkannya sebuah pernikahan. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah telah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Beliau sebagai suri tauladan kita telah mencontoh akan hal ini. Nabi SAW menikahkan putri-putri beliau dengan orang-orang soleh dan dari kalangan sahabat, dan beliau menentukan mahar yang mudah dan ringan atas anak-anak perempuan. Hal ini juga dapat diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemuda kaum muslimin dari besarnya gempuran fitnah di akhir zaman ini. Menjaga mereka dari kerusakan dan terjatuh ke dalam fitnah syubhat dan syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi pemuda muslim sehingga mereka bisa menjadi harapan dan lentera bagi yang lain di masa depan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amrakum bi amril azim amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Iqimis shalah.